Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Ibu Vera. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan terkait tentang pengembangan pemimpin dan perencanaan suksesi dalam bisnis. Yang perlu kita ketahui adalah terdapat beberapa kasus yang membuktikan bahwa beberapa perusahaan gagal dalam generasi keduanya hanya karena gagal menciptakan atau gagal membuat suksesi atau penerus bagi perusahaannya. Atau mungkin ada beberapa perusahaan yang gagal karena gagal menyiapkan penerusnya atau salah dalam konteks atau dalam tahap-tahap mempersiapkan suksesi atau penerusnya. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana seharusnya pengembangan dan perencanaan suksesi itu dilakukan. Baik, eh mengapa pengembangan pemimpin sukses dan penting? Pada tahun 2020-2005, Landsberg menyoroti fakta mengejutkan bahwa 70% perusahaan keluarga gagal bertahan hingga generasi kedua akibat kurangnya perencanaan suksesi yang matang. Sebaliknya, suksesi yang terencana dengan baik dapat menjadi katalisator transformasi, inovasi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang nantinya akan membawa energi dan visi baru bagi perusahaan. Kemudian, terdapat istilah model 70, 20, dan 10 dalam pengembangan pemimpin. Model 70, 20, dan 10 ini diakui secara luas untuk eh, mengembangkan atau pengembangan pemimpin yang efektif dan holistik. Yang terdiri dari 70% berasal dari pengalaman kerja. Jadi pemimpin-pemimpin yang akan disiapkan di masa depan itu harus mempunyai 70%, harus mempunyai pengalaman kerja yang sangat luas. Pengalaman kerja dari pembelajaran tantangannya, tahap proyek strategis, jabatan, sehingga pemimpin-pemimpin ini sudah mengetahui bagaimana seharusnya kinerja di lapangan sebelum dia jadi pemimpin i- yang benar dilakukan. Jadi sebelum dia menjadi pemimpin, dia tahu bagaimana sistem kerja di banyak hal di bawahnya, seperti itu. Kemudian 20% dari interaksi sosial. Jadi pembelajaran dari mentoring, coaching, umpan balik, rekan kerja atau atasan sehingga ada trust di situ, ada kenyamanan yang diciptakan oleh rekan kerja yang nantinya akan menjadi bawahannya seperti itu. Kemudian 10% dari pelatihan formal. Tidak menutup tidak memungkiri bahwa pelatihan formal seperti hal-halnya itu juga diperlukan dalam pengembangan pemimpin. Dalam artian apabila pemimpin itu mempunyai banyak informasi, mempunyai banyak pengetahuan terkait dengan pekerjaannya yang nantinya akan dia dia ampuh, itu akan membuat pengembangan pemimpin itu semakin bahkan berjalan semakin bagus seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tahapan perencanaan sukses yang efektif. Perencanaan sukses yang strategis melibatkan beberapa tahapan kunci untuk memastikan transisi kepemimpinan yang tulus, yang mulus dan sukses. Tahapan-tahapan yang pertama adalah identifikasi posisi kunci, kemudian penilaian kompetensi dan potensi, kemudian penyusunan rencana dan rencana pengembangan, kemudian yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Kita berkaca dari kasus PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu, seperti yang kita ketahui adalah perusahaan kosmetik dan jamu yang sangat terkemuka di Indonesia. Kemudian yang menjadi perhatian kita adalah pendirinya Mustika Ratu yaitu BRA Muriati Sudipyo secara nyata-nyata berhasil mempersiapkan putrinya yaitu Kuswinuwardani sejak dini sehingga menjadi penerus atau pemimpin yang sangat bagus, gak bagus, bukan hanya untuk menggantikan peran orang tuanya atau pendirinya, tapi juga menciptakan berbagai inovasi-inovasi sehingga eh,
Mustikara itu terus berkembang di pasar yang kompetitif. Hal ini membuktikan bahwa investasi pada pengembangan pemimpin dan suksesi adalah investasi jangka panjang yang berharga. Artinya, Kuswinowardani sejak dini sudah dibekali dengan ilmu, dibekali dengan banyak pekerjaan dan disiapkan secara matang oleh BRA Murniati Sudibyo sehingga di masa depan eh, si Kuswinowardani ini berhasil eh, meneruskan peran ibunya dalam memimpin PT Mustika Ratu. Selanjutnya adalah tantangan umum dalam perencanaan suksesi. Meskipun penting, perencanaan suksesi seringkali dihadapkan pada pada berbagai tantangan yang dapat menghambat kelancaran. Yang pertama adalah dinamika keluarga yang kompleks. Konflik, adanya konflik kepentingan dalam keluarga, kemudian rivalitas antar anggota keluarga, kemudian pada perbedaan visi antar generasi. Kemudian hal ini dapat keputusan, mempersulit hal-hal yang dilakukan untuk eh, kelancaran pengambilan keputusan suksesi. Kemudian kurangnya transparansi. Proses suksesi yang tidak terbuka dan akuntabel dapat menimbulkan ketidakpercayaan, gosip, dan resistensi dari pihak-pihak terkait. Kemudian yang terakhir adalah kesenjangan kompetensi. Calon suksesor mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengalaman yang memadai untuk memimpin bisnis di masa depan yang menuntut adaptasi dan inovasi. Mengatasi tantangan ini memerlukan komunikasi yang jujur, komitmen yang terhadap meritokrasi, dan kesediaan untuk berinvestasi dalam pengembangan calon pemimpin. Tantangan-tantangan ini yang umumnya dihadapi oleh berbagai perusahaan atau dalam hal ini konteks bisnis keluarga untuk menciptakan eh, suksesi yang baru atau pengganti yang baru di generasi berikutnya. Kemudian Kemudian prinsip-prinsip perencanaan sukses yang baik. Pertama ada prinsip transparansi, yaitu proses harus diterbuka dan jelas bagi semua pihak yang terlibat. Juga harus menghindari adanya spekulasi dan ketidakpastian. Kemudian adanya prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Setiap keputusan dan tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian ada prinsip keadilan. Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi kepada semua kandidat, memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam proses suksesi. Kemudian adanya yang terakhir adalah kemandirian. Proses pengambilan keputusan harus bebas dari bias pribadi atau pengaruh emosional. Hanya fokus pada kepentingan organisasi. Kemudian adalah penerapan prinsip-prinsip ini akan membangun kepercayaan, meminimalkan konflik, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan sesuai untuk uh, kepentingan organisasi. Kemudian bagaimana sih peran pengembangan berbasis model 70-20-70-20-10 dalam suksesi? Pertama, 70% pengalaman kerja itu mengharuskan orang terlibat dalam proyek strategis yang menantang. Semakin banyak pengalaman kerja, semakin banyak hal-hal yang dilakukan sebelum jadi pemimpin, itu akan semakin bagus saat dia menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian melakukan rotasi jabatan di berbagai departemen dan yang terakhir adalah menghadapi tantangan nyata dalam pengambilan keputusan. Jadi calon-calon pemimpin ini yang akan dihadapkan dalam proses suksesi itu harus mempunyai pengalaman kerja yang sangat mumpuni. Yang kemudian 70% adalah dari mentoring dan coaching. Calon pemimpin harus menerima bimbingan dari para senior. Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa calon pemimpin ini harus sharing, harus berbagi ilmu terhadap eh, rekan-rekan kerja, terhadap para senior, terhadap orang-orang yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga nanti saat proses suksesi, dia akan menjadi sangat sangat bagus karena proses mentoring dan coaching ini seperti itu. Kemudian 10% adalah pelatihan formal. Jadi untuk menambah kemampuan dalam pengetahuannya, maka di diharuskan kalau misalkan calon pemimpin itu uh, mengikuti workshop dan sebagainya. Kemudian
Dampak positif perencanaan suksesi dalam pengembangan pemimpin adalah yang pertama menjamin kesinambungan pemimpinan. Jadi ada tidak terputusnya hubungan antara pemimpin yang lama sama pemimpin yang sekarang. Kemudian meningkatkan kesiapan di calon pemimpin. Jadi pemimpin harus benar-benar kita siapkan untuk memegang tonggak ke perusahaan. Kemudian memperkuat budaya organisasi dan terakhir peningkatan stabilitas organisasi. Jadi pada kesimpulannya adalah perencanaan suksesi dan pengembangan pemimpin adalah investasi strategis yang vital untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Suksesi bukan hanya tentang pengalihan jabatan, melainkan sebuah proses pengembangan berkelanjutan yang membentuk pemimpin yang adaptif dan visioner. Dengan menerapkan model 70-20-90-10, organisasi dapat memastikan calon pemimpin mendapatkan pengalaman praktis, bimbingan, dan pengetahuan formal yang esensial. Mulailah perencanaan sukses sejak dini karena ini adalah kunci untuk membangun kepemimpinan yang tangguh dan menjamin kesuksesan bisnis di masa depan. Sekian dari saya. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.